Di Boston. Ya, di Boston. Saya ngambilnya jadi S1 saya dulu hukum, saya di Universitas Indonesia. Terus setelah lulus saya ngambil bidang Educational Leadership and Policy Studies, jadi kebijakan dan kepemimpinan di bidang pendidikan di Boston University. Pendapat saya bagus ya, karena ketika saya dulu kuliah di US, saya baru balik sebenarnya beberapa bulan yang lalu. Exposure mengenai pendidikan Amerika dengan teman-teman di Indonesia mungkin nggak sebanyak kayak dari Australia atau dari Inggris, dan teman-teman di Indonesia mungkin agak sedikit, menurut saya agak enggan kalau apply sekolah ke Amerika dibanding kayak Inggris atau Australia atau Jepang, sehingga representasi kehadiran mahasiswa Indonesia di kampus-kampus US dari pengalaman saya termasuk sedikit, bahkan kayak di kampus saya paling bisa dihitung jari, kurang dari 10 mahasiswa Indonesianya. Coba dibanding dengan India atau Cina atau bahkan Malaysia gitu. Jadi event kayak gini jadi benar-benar ngebantu teman-teman di sini memahami dunia kampus US itu kayak apa sih, dan apa yang membuat mereka berbeda dengan negara-negara lain. Tapi lebih kepada saya nggak ada problem dengan culture masyarakatnya, karena apalagi kayak Boston atau kota-kota besar di US itu kan melting pot dari orang seluruh dunia, jadi culture-nya juga beragam. Nemuin orang Asia banyak, nemuin orang Indonesia yang nggak kuliah juga ada gitu kan, nggak terlalu problem. Paling lebih kepada beradaptasi dengan sistem penilaian di sana, bagaimana interaksi dengan profesor, karena di sana kan memang jauh lebih straightforward lingkungannya, dan sistem kalau dari IT wise juga mereka kan punya sistem kayak Blackboard, jadi tugas-tugas itu diupload di sebuah portal tertentu, dan mereka udah IT based kan, jadi mungkin agak sedikit harus catch up dengan teknologi mereka. Jadi kalau YPAB ini kan dikelola dengan berbagai macam managerial level kan, jadi ada kurikulum manajer pendidikan, manajer operasional, manajer pendidikan operasional, manajer kerelawanan. Ya saya sih salah satu bagian aja dari YPAB, dan YPAB kan saya tinggal ketika udah 5 tahun berdiri, jadi so far so good, dan malah lebih berkembang setelah saya tinggal. Ya. Sentriknya pertama harus original, harus jujur tentang diri sendiri, jujur tentang diri sendiri dan keinginan berkontribusinya seperti apa, buat sebuah aspirasi yang nyata dan bisa dipercaya. Maksudnya kita boleh punya idealisme, tapi kita juga harus realistis dengan ilmu dan kapasitas kita, dengan S2 atau S3 yang kita ambil, apa implementasinya ketika balik ke Indonesia. Dan yang paling penting adalah, kalau saya sih lebih kepada work experience ya, gitu, kayak pengalaman kerja itu akan sangat membantu kita di proses interview, karena di situ akan dilihat portfolio kerja kita udah pernah ngapain aja, sehingga LPDP juga mau berinvestasi, ngasih duit sedemikian banyak ambil S2 supaya dia tahu, karena di balik Indonesia dia udah pernah kerjain itu, dan dia mungkin bisa mengembangkan apa yang udah dikerjakan pas di Indonesia gitu. Halo Caldera News, saya Andri Rizky Putra. Jangan lupa follow dan ikutin terus berita dari Caldera News baik di Instagram dan media sosial lainnya. Salam.